Ya, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo sudah memberikan kode kepada masyarakat terkait sejumlah tokoh untuk dipilih di Pilpres 2024. Yang terbaru dalam acara yang digelar oleh Gabungan Relawan Jokowi Sabtu pagi, ia kembali memberikan sinyal jika calon pemimpin yang memikirkan rakyat adalah sosok berambut putih. Untuk mengulas endorse politik ala Jokowi ini, kita telah bergabung bersama kami via Zoom, pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Salam sehat. Selamat malam, Mas Taufik. Ya, salam sehat selalu untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengarkan ya, Jokowi ini memang dikenal suka memberikan kode-kode terkait siapa yang akan menjadi suksesornya nanti. Dan hari ini di GBK, di hadapan relawannya, Jokowi terkesan mengendorse salah satu figur. Wajah keriput, rambut putih, apakah yang dimaksud ini adalah Ganjar Pranowo? Iya, kalau melihat proses komunikasi yang dibangun Pak Jokowi ya di forum yang tadi berlangsung, itu menurut saya memang ini strategi yang disebut dengan polisemi ya, membangun komunikasi multi makna. Dan salah satu yang kemudian dimunculkan dalam konteks strategi tadi ya, itu adalah politik asosiatif. Jadi membangun semacam asosiasi politik, pernyataannya itu mengarah ke salah satu sosok ya, padahal sebenarnya kalau kita bicara narasi umumnya itu kan bersifat normatif, betul nggak? Mas Taufik coba perhatikan, itu kan bicara soal misalnya bagaimana pemimpin yang betul-betul bekerja di masyarakat, tetapi kemudian ada semacam karakteristik atau pensifatan dari apa yang kemudian ditonjolin, contohnya misalnya ciri fisik ya seperti keriput ya, kemudian di muka ya, kemudian juga rambut putih. Itu kemudian kalau kita bicara rambut putih, maka politik asosiatifnya masuk tuh, yaitu mengarah atau punya tendensi, sebut aja tadi Mas Taufik bilang kode gitu ya, ke salah satu sosok yang berpotensi maju juga di 2024, sebut aja nama Pak Ganjar Pranowo. Jadi ini semacam ini Mas Taufik, apa ya, permainan komunikasi politik di panggung depan, yang sebenarnya itu bisa kita maknai juga sebagai endorsement secara implisit ya, tidak menyebut nama, tetapi kemudian orang akan mengasosiasikan pemaknaannya itu pada sosok tertentu. Dalam konteks ini adalah Pak Ganjar. Nah, tapi kan sebelum hari ini juga Jokowi terkesan mendukung Ganjar di acara Projo beberapa waktu lalu yang juga sempat memantik hubungan panas dingin dengan sejumlah elit PDIP. Waktu itu juga muncul jargon ojo ke susu. Sebenarnya kalau Anda lihat apa sih sebenarnya yang membuat gelagat politik Jokowi cenderung ke Ganjar? Iya, ini kan soal pertama chemistry ya kan. Saya lihat proses hubungan personal Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu memang tidak pernah mengalami yang disebut dengan psychological barrier atau hambatan psikologis yang kemudian itu penting dalam konteks politik ya. Kemudian yang kedua itu bicara soal aspek probabilitas perolehan suara. Nama Pak Ganjar salah satu nama yang selalu berada di 3 besar survei-survei opini publik. Ya, selain nama Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan, sehingga kemudian tentu ini penting ya bagi Pak Jokowi untuk memberi semacam sebut aja endorsement politik ya, konteksnya adalah keberlanjutan pembangunan yang dia sudah eksekusi, termasuk gagasan-gagasan dan program yang sedang atau belum tuntas dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian dia membutuhkan ikon dan personifikasi ya dari siapa yang kemudian akan didukung, itu kemudian kan butuh kecermatan, butuh kehati-hatian. Salah satunya itu tentu Pak Jokowi memanfaatkan yang disebut dengan manajemen privasi komunikasi. Jadi komunikasi yang dibuka, mana yang ditutup sesuai dengan waktu, sesuai dengan momentum maksud saya, kemudian juga sesuai dengan bacaan real politik yang kemudian nanti akan mengerucut kepada sejumlah nama yang berpotensi besar untuk diusung oleh kekuatan real politik ya. Dan itu bacaan saya mungkin awal tahun 2023, paling telat sebelum bulan November 2023, untuk kemudian fase pengusungan resmi di KPU begitu. Nah, proses sebelum itu di tahap pemunculan dan tahap konsolidasi,
Pak Jokowi menurut saya akan seringnya memberi kode, tidak akan pernah menyebut nama secara eksplisit. Kenapa? Karena ini kan terhubung juga dengan strategi investasi, kuasa politik melalui narasinya ke sejumlah orang. Kan ingat nggak Mas Taufik, kemarin juga di HUT Perindo kan Pak Jokowi memberi semacam seolah-olah endorsement kepada Pak Prabowo. Betul, kan? betul. Dengan misalnya mengatakan bahwa apa namanya, jatahnya Pak Prabowo begitu ya kan, setelah dia jatahnya Pak Prabowo. Itu kan kalimat yang sebenarnya menurut saya juga tidak bisa dibaca linier. Apakah kemudian dukungan Jokowi sudah pasti ke Pak Prabowo? Belum tentu ya kan. Ini kan sekali lagi yang saya sebut tadi semacam investasi narasi, dan itu menunjukkan Pak Jokowi sedang membangun ya hubungan kuasa dengan siapapun yang potensial maju di 2024 dan berada dalam circle-nya dia. Pak Prabowo sekarang kan juga berada di circle-nya dia, kemudian Pak Ganjar berada di circle-nya dia, dan proses itu kan menurut saya akan dilihat berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama adalah internal PDI Perjuangan, siapa yang kemudian nanti pada akhirnya diusung begitu oleh PDI Perjuangan, dan ini bicara soal hak prerogatif Bu Mega, apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua bicara soal aksi reaksi kekuatan real politik lain, seperti misalnya kita sebut misal posisi KIB yang bisa swing, ya kan, bisa mengayun ya, dan itu bagaimana kemudian juga nanti bisa dibaca bandulnya itu mengayun ke siapa, apakah jadi misalnya mengusung pasangan capres cawapres dari pihaknya, atau baliknya misalnya dia berpotensi untuk mengambil pihak lain. Sebut aja salah satu yang berpotensi diambil itu kan juga Ganjar Pranowo begitu. Ya. Tapi kalau dilihat secara sejak 2014 sejak kampanye Jokowi, gaya komunikasi Jokowi ini amat sederhana, terutama ketika berhadapan dengan para relawan. Dia tampak sering memberikan kode, kemudian juga tampak lebih lepas. Dan salah satu juga yang selain tadi rambut putih, kemudian wajah berkeriput, ada juga satu sinyal kode, ia tidak ingin pemimpin berikutnya adalah orang yang hanya suka duduk di istana ber-AC dan dingin, tidak mau bertemu dengan rakyat begitu. Apakah ini kode untuk seseorang? Kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Jokowi berikut ini. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat, bukan hanya untuk 2000. Nah itu tadi pernyataannya, jangan yang hanya mau duduk di ruangan ber-AC di istana, tidak mau bertemu dengan rakyat. Anda melihatnya apakah ini ditujukan untuk sosok tertentu, ataukah karena mungkin ada juga dia memberikan sinyal ada kegalauan dari partai terkait siapa yang nanti yang akan maju antara Ganjar atau Puan? Kalau saya melihat kepaduan narasi dari Pak Jokowi yang sederhana yang tadi seperti Mas Taufik sampaikan, itu benar-benar memiliki 2 sisi ya. Pertama, sisi memberi dukungan dengan model politik asosiatif ya. Dan itu menurut saya yang paling diuntungkan dengan narasi Pak Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo gitu, meskipun Pak Jokowi tidak eksplisit menyebut nama Ganjar Pranowo. Kemudian di sisi lain juga sebenarnya ada semacam pernyataan komunikasi yang sebut saja itu memberi dalam tanda petik ya serangan verbal tetapi secara halus sebenarnya ya pada
posisi pihak lain gitu ya, yang kemudian diidentifikasi dengan pengkarakteran orang yang bergaya berbeda gitu. Kan Pak Jokowi itu kan sedang mengkonstruksi gaya pemimpin yang paling bagus menurut perspektifnya Pak Jokowi adalah orang yang turun ke bawah gitu ya. Seperti halnya yang dia lakukan begitu kan. Jadi personifikasinya seolah-olah kemudian pemimpin yang cocok memimpin Indonesia itu adalah gaya equalitarian. Kalau dalam perspektif komunikasi politik Mas Taufik, memang 2024 itu akan menjadi pertarungan dua gaya ya, yang itu menjadi magnet elektoral di 2024, yaitu gaya equalitarian, gaya kesetaraan seperti misal turun ke bawah, hangat, merangkul, kemudian dekat begitu, dan gaya berstruktur atau the style gitu ya, dengan model misalnya bagaimana keteraturan, kewibawaan, kemudian stabilitas, ya, kemudian bagaimana misalnya dia bisa menunjukkan kepiawaian dalam konteks misalnya pengelolaan kesan begitu, dan itu yang kemudian saya lihat secara implisit ya, ada semacam upaya pernyataan Pak Jokowi yang kemudian lebih memprioritaskan bahwa pemimpin yang paling bagus itu dalam konteks Indonesia adalah yang punya gaya ke bawah, turun ke bawah, hangat, merangkul gitu. Dan itu lagi-lagi menurut saya menguatkan. Ya, ada semacam proses penguatan pesan dari Pak Jokowi yang menguntungkan salah satu sosok yang berpotensi maju di 2024 dengan gaya equalitarian gitu ya. Dan dari sini kita bisa baca bahwa sebenarnya ada intensitas ya, ada intensitas pesan yang kecenderungan mengarah ya, secara implisit itu kepada salah satu sosok, sebut aja Ganjar Pranowo. Meskipun Pak Jokowi tidak mengeksplisitkan nama, tetapi kemudian ini menjadi semacam bacaan publik yang menghidupkan ya, disebut saja itu manajemen isu dalam konteks misalnya perbincangan media, berarti terhubung dengan framing ya, kemudian juga perbincangan warga, terutama lebih khusus lagi menghidupkan yang disebut dengan motivasi dan emosi dari para relawan. Kenapa kan otomatis kan itu dalam tanda petik ya bisa membakar semangat para relawan yang sudah berkumpul. Dan mereka tentu akan menghidupkan lagi jejaring ya dari pusat hingga daerah. Dan jika kemudian momentumnya sudah tepat, itu relawan-relawan sudah siap bekerja. Kira-kira kalau saya membaca ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu adalah bagian dari intensi ya, untuk kemudian mengonsolidasikan kekuatan, baik secara verbal, ya tadi seperti melalui ucapan-ucapannya, ya, dan itu kalau kita lihat sejak bulan 5 ya tahun 2022, waktu pertemuan Projo di Magelang, itu juga sudah mulai secara implisit tetapi dengan intensi yang jelas, itu mengarahkan pernyataan itu pada, atau sebut aja bingkai pernyataan itu mengarah pada sosok yang dalam konteks ini Pak Ganjar Pranowo gitu, termasuk menurut saya di pertemuan hari ini. Dan ini kan kemudian ya menguntungkan sekali bagi semangat para relawan yang seolah-olah kemudian Pak Jokowi sudah mengeksplisitkan nama ya. Padahal kan sebenarnya kan baru sinyal, baru kode yang tadi saya di awal perbincangan dengan Mas Taufik sebut itu sifatnya itu polisemik. Multi makna yang kemudian orang bisa tafsiri dengan beragam. Gitu, Mas. Nah, Mas Gun-Gun, tapi menyambung dari pernyataan Anda ini membakar semangat para relawan. Secara konstitusi suara Jokowi kan tidak menentukan karena bukan pemimpin parpol. Tapi apakah suara Jokowi ini bisa menentukan arah partai akan kemana? Mengingat tadi banyaknya relawan yang bisa diberdayakan untuk meraup suara. Iya, ya Pak Jokowi hari ini masih punya kuasa politik ya, memiliki instrumen-instrumen kekuasaan, dia sebagai presiden dengan kemampuan konsolidasi ya kekuatan real politik, ya, sebut aja ini partai politik yang sekarang menjadi the ruling party begitu ya. Selain PD Perjuangan kan ada misalnya P3, PAN, kemudian PKB yang tentu semua ini bisa dikonsolidasikan bandul politiknya melalui komunikasi politik yang kemudian mungkin akan semakin intens dilakukan oleh Pak Jokowi dan circle-nya.
Jadi saya lihat selain itu karena Pak Jokowi adalah masih menjadi semacam newsmaker ya dalam ucapan dan tindakan-tindakannya, maka ini pun bisa kemudian menjadi penyumbang ya kekuatan politik terutama di wilayah publisitas politik dan manajemen isu. Terbukti misalnya dari pernyataannya hari ini pun kan media rame-rame kemudian memperbincangkan, termasuk kita sore hari malam hari ini, dan itu kemudian kan menjadi semacam proses yang akan menguntungkan ya bagi Jokowi di satu sisi dan ada semacam keuntungan juga bagi tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang kemudian diasosiasikan. Karena kan tadi saya udah bilang ini sebenarnya adalah strategi politik asosiatif, ya. Meskipun tidak eksplisit menyebut nama, tapi kemudian publik akan mengasosiasikan dan memang secara sengaja Pak Jokowi tidak akan mengeksplisitkan nama sampai, menurut saya bahkan sampai Februari 2024, ya posisi Pak Jokowi itu akan semacam melakukan permainan-permainan bahasa, permainan-permainan komunikasi dengan impression management mengarah gitu pada salah satu sosok, tetapi tidak akan pernah mengeksplisitkan. Kenapa? Karena kan bagaimanapun dia akan membagi semacam proses konsolidasi di belakang layar dengan manajemen privasi komunikasi di muka publik gitu ya. Kalau konsolidasi di belakang layar menurut saya Mas Taufik dia akan intens dan mengarah pada satu sosok ya, tetapi di muka publik dia akan membuat polisemi. Kenapa? Karena ini bicara soal menjaga relasi kuasa juga dengan aktor-aktor lain yang potensial maju di 2024. Sebut aja misalnya Pak Prabowo. Ya, who knows misalnya Mas Taufik kalau pada akhirnya Bu Mega misalnya ternyata memang benar-benar memajukan Puan. Ya kan, maka Pak Jokowi tentu harus punya the best alternatif ya untuk menegosiasikan kuasa politiknya yang kemudian sekarang diskenariokan melalui kekuatan-kekuatan real politik lain di luar PD Perjuangan begitu, dan itu bisa investasi kuasanya di banyak partai yang sekarang mungkin mengonsolidasikan diri di rezim kabinetnya Pak Jokowi. Begitu. Oke. Kita akan dengarkan satu lagi pernyataan Jokowi yang terbaca sebagai kode untuk salah satu figur. Kita dengarkan berikut ini. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029, tetapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan hanya karena kepentingan sesaat, karena kepentingan jangka pendek, jangan karena kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang setelah kita mulai. Kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini, yang sudah on the right track ini, terus bisa dilanjutkan. Nah, dari hasil beberapa survei kan sudah ada 3 nama teratas nih untuk capres begitu ya. Ada Ganjar, kemudian Prabowo, dan Anies. 2 sudah diberi kode. Yang satu lagi kenapa belum ya? Iya, ini mendengar pernyataan yang barusan Mas Taufik menarik nih. Pernyataan Pak Jokowi soal keberlanjutan kan. Ya, jadi betul. sebenarnya kepentingan utama Pak Jokowi adalah menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah dia eksekusi di era kekuasaannya, periode pertama, periode kedua, maupun yang mungkin belum capai atau belum tuntas. Sehingga dia seolah dengan pernyataan ini ingin menunjukkan secara eksplisit bahwa siapapun yang kemudian maju di 2024, itu Pak Jokowi punya kepentingan untuk kemudian memberi semacam dukungan. Kenapa? Dukungan itu penting bagi keberlanjutan apa yang sudah dia lakukan hari ini yang kebetulan banyak juga belum tuntas, misalnya seperti IKN ya, proyek krusial. Dan Pak Anies menurut saya kadung diasosiasikan itu bukan berada di circle-nya Pak Jokowi begitu. Betul. Ya, sehingga kemudian menjawab pertanyaan Mas Taufik tadi kenapa Pak Anies tidak disebut, padahal misalnya di tingkat survei opini publik
tiga nama teratas itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies Baswedan. Saya lihat memang bukan hanya semata-mata kongsi politiknya yang akan berbeda, ya, tetapi soal hubungan-hubungan politik baik saat Pak Anies sebagai gubernur ya maupun setelahnya, artinya sekarang menuju 2024 itu Pak Anies memang akan berbeda arus gitu, berbeda akar rumput ya, berbeda juga kemudian mungkin afiliasi politik dengan sebut aja misal sekarang dia sudah diusung Nasdem, tetapi kemudian kan kita bisa lihat potensi Nasdem itu berkongsi kan dengan PKS dan dengan Demokrat, artinya dua partai yang secara eksplisit itu berada di luar ruling party hari ini, ya kan? The ruling party hari ini tidak mengakomodir PKS dan tidak mengakomodir Demokrat. Artinya kalau kita bisa lihat pertarungan 2024 yang kemudian tentu dibaca sebagai kepentingan Jokowi memenangkan figur-figur yang di luar Anies Baswedan. Itu jelas lah, eksplisit lah menurut saya ya. Kenapa? Karena keberlanjutan, meskipun Pak Anies Baswedan beberapa kesempatan selalu mendengungkan bahwa dirinya itu adalah representasi dari continuity and change, dia bilang gitu ya, keberlanjutan dan perubahan. Tetapi dalam konteks dimensi politik yang sifatnya rivalitas, ada kontestasi, itu tidak bisa ambigu seperti itu. Jadi tidak bisa misalnya merepresentasikan keberlanjutan sekaligus perubahan, karena pada akhirnya kemudian sebagai petarung ya, sebagai kandidat, dia harus kemudian memilih posisi, dan posisi itu terhubung juga nanti dengan persuasi ke basis pemilih yang kebetulan kalau saya lihat pergerakannya di hampir data-data banyak lembaga survei, orang-orang yang kecenderungan berbeda afiliasi dengan Pak Jokowi hari ini itu kecenderungannya tidak memilih gitu ya Ganjar Pranowo, melainkan memilih figur lain. Salah satu figur yang kemudian dipertimbangkan untuk menjadi representasi ya dari kelompok berbeda dengan Jokowi itu adalah Anies Baswedan. Gitu. Tapi apakah nanti justru ini akan memecah suara dari para relawan? Karena kita sudah lihat sendiri ada yang mendukung Prabowo, kemudian ada juga yang mendukung Ganjar, katakanlah begitu. Hingga akhirnya nanti apakah memungkinkan akan terpecah suara relawan ini pada Pilpres 2024? Pada akhirnya akan ditentukan dengan pilihan usungan yang konkret dari partai politik. Kan relawan ini kan sekarang masih bersifat cair ya kan. Kenapa? Karena figur-figur yang kemudian definitif maju sebagai kandidat capres, menjadi top of the ticket atau menjadi wapres gitu ya. Capres maupun cawapres itu kan belum sampai di titik deklarasi resmi sebagai paket pasangan yang akan diusung di KPU. Nah sekarang ini fase menurut saya baru fase kedua, Mas Taufik. Jadi ada 3 fase kan. Pertama itu kan yang disebut dengan stage of brainstorming ya. Pertama itu orang kemudian panggungnya itu baru memperbincangkan nama, sejumlah nama siapapun yang kemudian berpotensi ya disebut namanya. Itu sudah kita lalui 1 tahun belakangan lah. Nah 2-3 bulan belakangan ini itu sudah menurut saya sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu stage of consolidation. Jadi opini itu mengonsolidasikan diri pada figur potensial. Makanya kemudian nama-nama itu dari sejumlah nama yang banyak kerucut menjadi 3. Yang paling misalnya potensial punya yang disebut dengan modal dasar elektoral, baik itu popularitas maupun elektabilitas ya, maupun akseptabilitas begitu. Jadi sebut aja nama Pak Prabowo, nama Pak Ganjar, nama Pak Anies ya, itu baru fase kedua. Nah di fase ketiga itu yang disebut dengan fase solid stage, yang itu menurut saya awal tahun 2023 hingga pertengahan, paling telat mungkin 1 bulan sebelum bulan November kalau sampai injury time ya. Itu kemudian baru nama itu benar-benar eksplisit dan itu kemudian dideklarasikan sebagai paket nama capres
maupun cawapres. Ya, Gitu. tapi langkah safari politik para relawan ini juga menuai kritik. Jokowi dianggap melakukan pembiaran, bahkan dibilang terkesan merawat para relawan. Salah satunya kekhawatiran akan ada banyak kepentingan yang disalurkan lewat kegiatan safari politik para relawan ini. Pandangan Anda seperti apa? Ya, sekarang ini kan pasti jangkar-jangkar lama yang mungkin sudah mengonsolidasikan diri sejak 2014, 2019 itu akan bertransformasi ya di 2024, baik dengan organ yang dengan nama lama maupun bisa aja dengan organ-organ baru yang kemudian berkelindan menurut saya dengan jaringan-jaringan baru, penetrasi baru dari para kandidat. Kalau soal bagaimana misal fragmentasi itu terjadi, itu tidak bisa dihindari, memang akan terfragmentasi ya, apalagi misalnya nanti Pak Anies Baswedan di satu sisi didukung oleh Nasdem dan jadi kemudian bisa mengonsolidasikan poros dengan Nasdem dan Partai Demokrat, itu pasti itu akan kemudian juga kan membangun jejaring relawan. Dan salah satu menurut saya tumbang relawan-relawan yang kemudian akan mengusung Anies itu bisa kemudian terhubung misalnya dengan Pilkada DKI 2017, kemudian juga mungkin sebagian diantaranya yang mendukung Pak Prabowo di 2019, yang kecewa karena Pak Prabowo masuk kabinet. Otomatis kan kalau kita lihat grassroots, relawan, tim sukses, itu salah satu yang kemudian kita bisa identifikasi adalah mereka yang menghendaki perubahan dari eranya Pak Jokowi. Sementara misalnya yang mendukung Ganjar Pranowo atau mengusung Pak Prabowo, jangkar-jangkarnya tentu juga yang sekarang mungkin menginginkan keberlanjutan pemerintahan era Pak Jokowi. Nah, masalahnya adalah apakah nanti PDI Perjuangan mengambil opsi untuk memajukan Puan karena soal peluang Puan untuk kemudian misalnya maju di 2024, atau misalnya dia mempertimbangkan keuntungan dalam kekuasaan PDI Perjuangan dengan mengusung figur ya dengan potensi kemenangan lebih tinggi karena tingkat elektabilitasnya lebih tinggi, misal sebut aja Ganjar Pranowo. Nah ini itu menurut saya akan jadi full pengubah. Game changernya menurut saya Mas Taufik masih tetap ada di Bu Mega. Bagaimana keputusan Bu Mega nanti di 2023 dalam konteks pengusungan kandidat yang diusung PDI Perjuangan itu akan menentukan bandul-bandul politik itu kemudian mengonsolidasikan dirinya seperti apa. Termasuk menurut saya apakah nanti terjadi koalisi besar ya. Kita kan membayangkan sekarang koalisi lebih dari 2 kan. Koalisinya Pak Anies Baswedan, misalnya sebut aja Nasdem, Demokrat, PKS. Kemudian kita membayangkan ada koalisi poros Pak Prabowo, Gerindra, PKB, ada juga misalnya PD Perjuangan di sisi yang lain. Tetapi kemudian jangan lupa masih ada KIB yang bisa swing, dan itu kemudian akan menurut saya akan menunggu momentum bagaimana misalnya PD Perjuangan memutuskan siapa yang menjadi kandidat yang diusung. Sehingga proses swingnya KIB ini juga masih memungkinkan kemudian nanti ada peta yang berubah, misalnya bisa aja koalisi besar terjadi dalam konteks misalnya konsolidasi kekuatan real politik. Apa yang bisa menjamin misalnya Gerindra, PKB, kemudian KIB itu juga bisa berada dalam satu kongsi besar ya, untuk kemudian menjadi semacam representasi kuasa politik Jokowi begitu ya kan. Tapi ini menurut saya makanya relawan masih terfragmentasi dan masing-masing pihak kemudian sekarang berafiliasi ke figur atau patronnya. Ini kan patron klaim nih. Patronnya Pak Anies menjadikan Pak Anies sebagai patron, menjadikan Prabowo sebagai patron, termasuk juga Pak Ganjar. Nah, dalam konteks patron-patron yang kemudian akan maju di 2024 itu jangan lupa juga ada para kingmaker atau queenmaker, termasuk juga sejumlah kuasa ekonomi ya yang akan berinvestasi dalam konteks misalnya 2024. Ini yang disebut dengan mereka yang bermain di cost of entry ya, biaya masuk gelanggang pertarungan, dan itu biasanya juga menentukan meskipun tidak terekspos oleh publik dalam perbincangan-perbincangan di media. Ya. Gitu. Terakhir
pertemuan relawan tadi dan seperti yang Anda sebutkan bahwa kemungkinan akan ada konsolidasi besar partai-partai begitu, koalisi besar partai-partai, apakah bisa jadi langkah perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode, Mas Gun-Gun? Kalau menurut saya sih ini terlalu berat ya, sangat berat dan itu akan resistensinya sangat tinggi. Dan Pak Jokowi, menurut saya kalau melihat gradasi komunikasinya belakangan itu lebih banyak sekarang mengarah pada berinvestasi dalam tanda petik ya di figur-figur yang kemudian berpotensi punya peluang besar untuk bukan hanya bertarung tapi untuk menang di 2024. Sebut aja misalnya entah itu di Pak Ganjar Pranowo atau di Pak Prabowo Subianto. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas perbincangan kita malam hari ini. Kita tunggu saja apakah masih akan ada sinyal-sinyal atau kode-kode dari Jokowi terkait siapa penggantinya di 2024. Terima kasih pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto atas waktunya. Salam sehat selalu. Selamat malam. Sehat Mas. Baik.